Perkenalkan, nama saya Lumatul Gaisah, NIM T 2019-4149. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola pemerintah Bani Abbasiyah. Pada zaman Abbasiyah, konsep kekhalifahan pemerintah berkembang sebagai sistem politik. Pola pemerintah yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Sistem politik yang dijalankannya oleh Daulah Bani Abbasiyah antara lain: yang pertama, para khalifah tetap dari Arab, sementara para menteri, gubernur, panglima perang, dan pegawai lainnya banyak dipilih dari keturunan Persia dan Mawali. Yang kedua, kota Baghdad ditetapkan sebagai ibu kota negara dan menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, dan budaya. Yang ketiga, kebebasan berpikir dan berpendapat mendapat porsi yang tinggi. Yang keempat, ilmu pengetahuan dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting dan mulia. Yang terakhir, para menteri turunan Persia diberi kekuasaan penuh untuk menjalankan tugasnya dalam pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anantri Wahyuni, NIM T 2019-4122. Di sini saya akan menjelaskan tentang periodisasi pemerintahan Bani Abbasiyah. Pemerintahan Daulah Abbasiyah dibagi menjadi 5 periode berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik. Periode yang pertama disebut juga periode pengaruh Arab dan Persia pertama. Periode yang kedua disebut periode pengaruh Turki pertama. Periode ketiga pada periode ini masa kekuasaan dinasti Buwayyah dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Periode keempat, pada periode ini masa kekuasaan Daulah Bani Saljuk dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Biasanya periode ini disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua. Periode yang kelima, pada periode ini masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Dasar-dasar pemerintahan Daulah Abbasiyah diletakkan dan dibangun oleh Abu al-Abbas dan Abu Ja'far al-Mansur, dan puncak kejayaan atau keemasan dari dinasti ini adalah 7 khalifah, yakni Khalifah al-Mahdi, al-Hadi, al-Rashid, al-Ma'mun, al-Mutasim, al-Wasik, dan al-Mutawakil. Sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah yang berkuasa lebih dari 5 abad dapat diringkas menjadi 2 periode, yakni periode pertama dan periode kedua. Periode yang pertama yaitu mulai pemerintahan Abu Abbas sampai Al-Mustaqfi. Perkembangan di berbagai bidang menunjukkan grafik vertikal stabil dan dinamis. Pada periode kedua yaitu pada masa pemerintahan Al-Mu'ti sampai Al-Mu'tasim. Pada periode ini kejayaan Daulah Abbasiyah mengalami kemerosotan sampai datangnya pasukan Tartar yang berhasil menghancurkan Daulah Abbasiyah. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Titik Maulidia, NIM T 2019-4118. Di sini saya akan menjelaskan tentang wilayah peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, ini wilayah Islam sangat luas, yaitu meliputi wilayah pada masa dinasti Umayyad dahulu, seperti Saudi Arabia, Yaman Selatan, Uni Emirat Arab, Kuwait, Irak, Iran, Yordania, Palestina, Israel, Lebanon, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Spanyol, Afghanistan, dan Pakistan. Ya, pada masa dinasti Abbasiyah, provinsi-provinsi tersebut berubah menjadi Syria, Mesir, Syria, dan Palestina, Hijaz dan Yamamah, Arab Tengah, Yaman, dan Arab Selatan,
Kufah dengan kota utamanya Baghdad. Kufah, Wasit, Jazirah yaitu kawasan Assyria kuno dengan ibu kota Mosul. Lalu wilayah Azerbaijan dengan ibu kota provinsi di Ardabil, Tigris dan Harout. Lalu ada wilayah Jibal perbukitan Media kuno yang kemudian dikenal dengan nama Irak Ajami. Iraknya dengan orang non-Arab dalam hal ini adalah Persia dengan ibu kota Hama dan Rai dan Isfahan. Di Persia masih ada provinsi Kurdistan dengan kota besarnya Ahwas dan Kausar. Faris dengan Siros sebagai ibu kotanya Kerman. Kemudian di Asia Tengah ada wilayah Ukraina yang mencakup Balochistan modern dan dataran tinggi Indus. Di wilayah Sijistan atau Sistan dengan ibu kota Zarain, Kuhistan, Kumi, Tabaristan, Jurjan dan Armenia. Lalu ada wilayah Khorasan dengan kota utamanya Naisabur, Mauhad dan Bah. Tak lupa wilayah Hawaris dengan ibu kotanya Qas, Sauda dengan dua kota utamanya Bukhara dan Samarkand. Lalu ada Farhan dan Taskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di wilayah Sijistan atau Sistan dengan ibu kota Zarain, Kuhistan, Kumi, Tabaristan, Jurjan dan Armenia. Lalu ada wilayah Khorasan dengan kota utamanya Naisabur, Mauhad dan Bah. Tak lupa wilayah Hawaris dengan ibu kotanya Qas, Sauda dengan dua kota utamanya Bukhara dan Samarkand. Lalu ada Farhan dan Taskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Alia Farial Anwar, NIM T2019-4151. Di sini saya akan menjelaskan peradaban Islam pada Islam Bani Abbasiyah. Dalam sejarah peradaban Islam, masa kekhilafahan Bani Abbasiyah adalah masa keemasan Islam, di mana setiap unsur-unsur yang menjadi bangunan peradaban Islam telah mencapai puncaknya. Politik, sosial, dan pemerintahan Islam. Yang A. Pola pemerintahan Bani Abbasiyah. Kekhilafahan Bani Abbasiyah didirikan oleh Abul Abbas pada tahun 750 Masehi. Tapi menurut Harun Nasution, pembina sebenarnya adalah Al-Mansur 754 sampai 775 Masehi, yang memindahkan ibu kota pemerintahannya dari Damaskus ke Baghdad pada 762 Masehi. Kekuasaan Bani Abbasiyah berlangsung sekitar 524 tahun dari 750 sampai 1258 Masehi. Gerakan-gerakan politik keagamaan. Setelah mengatasi permasalahan kemarahan sebagian rakyat yang tidak mendukung sikap pemerintahan yang condong ke keturunan Persia, pemerintahan Bani Abbasiyah dihadapkan pada permasalahan baru, yaitu timbulnya gerakan-gerakan keagamaan bertendensi politik selain gerakan-gerakan yang telah ada sejak zaman pemerintahan Bani Umayyah. Wizarah, Kitabah, dan Diwan. Pada zaman pemerintahan Bani Abbasiyah terdapat dua macam wizarat, yaitu wizaratut tanfiz, di mana wazir bekerja atas nama khalifah, dan wizaratut tafwid, di mana wazir berwenang penuh dalam pemerintahan jabatan ini. Untuk menunjang pelaksanaan pemerintah, dibentuk sekretariat negara yang disebut Diwanul Kitabah, yang dipimpin oleh sekretaris negara, dibantu oleh beberapa sekretaris. Tentara. Tidak berbeda dengan pada Bani Umayyah, pada masa Bani Abbasiyah, tentara berada di bawah Diwamul Jundi, yang terdiri dari dua angkatan, yaitu Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Dalam banyak kesempatan, Khalifah Bani Abbasiyah, sebagaimana ditulis Al-Hajmi, menyerahkan pimpinan negara kepada Panglima Besar, terutama dalam keadaan darurat. Panglima besar yang diserahi pimpinan oleh khalifah ini dikenal dengan sebutan Amirul Umara.
Peradilan. Jika pada masa Khulafaur Rasyidin dilanjutkan dengan masa Bani Umayyah, peradilan pada masa Bani Abbasiyah telah banyak dipengaruhi oleh politik. Selain itu, perkembangan yang terjadi pada masa Bani Abbasiyah ini nampak dari diadakannya jabatan baru, yaitu jaksa penuntut umum, dan dibentuknya Diwanul Qadri dan Qudlot atau Mahkamah Agung. Warga negara keturunan. Sebenarnya, warga negara keturunan telah ada sejak masa Bani Umayyah karena luasnya kekhilafahan yang terdiri dari berbagai bangsa dan etnik yang berbeda, seperti unsur Barbar di Afrika Utara, unsur Kipti di Mesir, unsur Kurdi di Irak, unsur Persia di Iran, dan lain-lain. Yang terakhir, disintegrasi politik. Secara politis, kekuasaan politik Bani Abbasiyah mengalami masa keemasan hanya pada periode pertama, sebelum berpindahnya dominasi kekuasaan politik ke tangan bangsa Turki pada periode kedua. Pada periode ini dan seterusnya, kekhilafahan Bani Abbasiyah lebih didominasi oleh disintegrasi yang terwujud dalam bentuk pemisahan diri dari dominasi pemerintahan pusat dan perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan.